Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Inur Raisa beserta rekan saya Muhammad Ridho akan mempresentasikan tentang struktur dan fungsi karbohidrat dalam mata kuliah biokimia. Baiklah, nama saya Muhammad Ridho. Saya akan mempresentasikan tentang struktur dan fungsi karbohidrat. Yang pertama adalah definisi karbohidrat, selanjutnya adalah struktur karbohidrat, yang ketiga adalah fungsi karbohidrat, dan yang terakhir adalah klasifikasi karbohidrat. Nah, di sini ada definisi karbohidrat. Nah, karbohidrat itu apa sih? Nah, karbohidrat adalah biomolekul yang paling banyak ditemukan di alam. Nah, karbohidrat adalah makromolekul yang tersusun oleh atom C, H, dan O, di mana jumlah atom H dan O merupakan perbandingan 2:1, seperti molekul air, H2O. Secara umum, karbohidrat memiliki rumus kimia, yaitu dalam kurung CH2ON. Nah, karbohidrat disintesis dari CO2 dan H2O dalam proses fotosintesis. Nah, selanjutnya ada struktur karbohidrat. Struktur karbohidrat terdiri dari unsur C, H, dan O. Struktur karbohidrat mengandung gugus fungsi karbonil sebagai aldehid dan keton, dan banyak gugus hidroksil. Nah, struktur karbohidrat ada yang aldosa dan ada yang ketosa. Nah, struktur karbohidrat ada polihidroksil aldehid atau polihidroksil keton. Nah, di struktur karbohidrat ada gugus fungsi aldehid dan juga gugus fungsi keton. Nah, gugus fungsi aldehid adalah senyawa organik yang karbon-karbonilnya selalu berikatan dengan paling sedikit satu atom hidrogen. Sedangkan keton adalah senyawa organik yang karbon-karbonilnya dihubungkan dengan dua karbon lainnya. Nah, di sini juga ada yang namanya gugus hidroksil. Gugus hidroksil adalah gugus fungsi OH karena mengandung oksigen yang berikatan dengan hidrogen. Nah, di struktur karbohidrat juga ada yang namanya aldosa dan ketosa. Nah, aldosa adalah monosakirida yang memiliki gugus fungsi aldehid, maka dari itu disebut aldosa. Sedangkan ketosa adalah memiliki gugus fungsi keton, maka dari itu disebut ketosa. Sedangkan ada lagi di sini struktur karbohidrat itu memiliki polihidroksil aldehid, berarti banyak mengandung gugus fungsi OH yang ada dalam gugus fungsi aldehid, atau ada juga yang namanya polihidroksil keton, atau bisa disebut banyak mengandung gugus fungsi OH yang ada dalam keton. Nah, selanjutnya ada representasi struktur gula. Struktur gula atau karbohidrat dapat digambarkan dalam 3 bentuk, yaitu proyeksi Fischer, proyeksi Haworth, konformasi. Nah, proyeksi Fischer adalah rantai lurus atau rantai terbuka. Proyeksi Haworth adalah siklit, memiliki siklik atau cincin sederhana atau rantai tertutup. Nah, sedangkan konformasi ada konfigurasi kursi. Nah, di sini ada proyeksi Fischer. Kenapa disebut proyeksi Fischer? Karena ditemukan atau ya dibuatlah oleh Emil Fischer pada tahun 1852 sampai 1919. Ia menjelaskan kimia ruang, stereokimia, dan rumus struktur karbohidrat menggunakan rumus proyeksi untuk menulis rumus struktur karbohidrat. Dalam rumus Fischer digunakan istilah dextro dengan lambang D dan levo dengan lambang L. Biasanya huruf D atau L ditulis di depan nama gula sederhana. Bentuk L merupakan bayangan cermin dari bentuk D.
Apabila gugus hidroksil pada karbon nomor 2 di tengah dari sebuah molekul struktur linear gliseraldehida terletak di sebelah kanan, maka dinamakan dengan D. Dan apabila berada di sebelah kiri, maka dinamakan dengan L. Nah, Fischer menggunakan D atau dextro untuk menyalakan konfigurasi plus gliseraldehida dengan gugus hidroksil di sebelah kanan, enantiomernya dengan gugus hidroksil di sebelah kiri ditetapkan sebagai L- gliseraldehida. Karbon yang paling teroksidasi CHO ditetapkan di bagian atas. Nah, rantai karbon digambarkan secara vertikal atau tegak dengan gugus aldehid atau kenton berada pada puncak dari rumus. Di alam lebih banyak ditemukan monosakarida berbentuk D. Nah, di sini ada contoh menentukan dextro dan levo atau contoh menentukan D dan L. Secara umum dapat dituliskan sebagai berikut. Nah, di sini juga ada contohnya dari proyeksi Fischer. Ada D glukosa, L glukosa, D fruktosa dan L fruktosa. Kenapa disebut proyeksi Fischer? Karena di sini ada contohnya, yaitu di mana rantainya adalah rantai lurus atau rantai terbuka. Nah, selanjutnya dari representasi struktur gula ada proyeksi Haworth. Nah, proyeksi Haworth ditemukan atau dibuat oleh kimiawan karbohidrat dari negara Inggris yang bernama W.N. Haworth, memperkenalkan cara proyeksi yang dikenal dengan proyeksi Haworth. Struktur valensi antara atom karbon bukan 180 derajat tetapi 109,5 derajat. Oleh karena itu, gugus aldehid pada karbon pertama menjadi sangat dekat dengan gugus hidroksil pada karbon nomor 5 jika rantai diputar. Pada molekul glukosa, kelima karbon yang pertama dengan atom oksigen dapat membentuk cincin segi 6. Penulisan rumus struktur karbohidrat sebagai bentuk cincin, furan, dan piran. Nah, furan di sini adalah cincin dengan segi 5 dan piran adalah cincin dengan segi 6. Nah, proyeksi ini cincin digambarkan seolah-olah planar atau datar dan dipandang dari tepinya, dengan oksigen di kanan atas, substituen melekat pada cincin di atas atau di bawah bidang. Nah, piranosa itu adalah cincin sakarida dengan 6 anggota. Nah, furanosa adalah cincin sakarida dengan 5 anggota. Bisa dilihat di sini ada struktur D-glukosa dan struktur D-ribosa. Nah, di mana struktur D-galaktosa ini berbentuk piranosa ya, karena mempunyai cincin sakarida dengan 6 anggota, dan di sebelahnya lagi ada struktur D-ribosa. D-ribosa ini mempunyai 5 cincin, maka dari itu disebut furanosa. Nah, yang terakhir dari representasi struktur gula ada konformasi sistem kursi. Nah, konformasi sistem kursi hampir sama dengan proyeksi Haworth. Pada bentuk alfa, gugus OH pada atom karbon nomor 1 berada di bawah bidang, sedangkan pada bentuk
Beta, letak gugus OH di atas bidang. Sifat alfa D-glukosa berbeda dengan beta D-glukosa. Rumus proyeksi Howard lebih banyak digunakan daripada cara kursi karena lebih mudah penulisannya. Nah, di sini ada contoh sistem kursi. Bisa dilihat kenapa disebut konformasi sistem kursi, karena berbentuk seperti kursi. Nah, di sini ada contoh D-glukosa, bentuk aldehid asiklik. Nah, di mana D-glukosa ada yang alfa D-glukosa dan beta D-glukosa. Selanjutnya ada fungsi karbohidrat. Karbohidrat dapat dikategorikan menjadi dua jenis, yaitu karbohidrat kompleks dan karbohidrat sederhana. Manfaat karbohidrat bagi tubuh bisa berasal dari makanan dengan kandungan tinggi akan karbohidrat. Fungsi karbohidrat di antaranya adalah 1. Sebagai sumber energi bagi tubuh. 2. Meningkatkan kinerja otak. 3. Membantu proses detoksifikasi pada hati. 4. Penting bagi pencernaan. 5. Baik bagi kesehatan jantung. 6. Mengatur kadar gula dalam darah. Dan sebenarnya masih banyak lagi fungsi karbohidrat. Sekian presentasi dari saya. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh teman saya yang bernama Iin Nuraisa. Silakan Iin Nuraisa. Oke, kita akan bahas tentang klasifikasi karbohidrat. Yang pertama ada monosakarida, bagiannya terdiri dari glukosa, fruktosa, galaktosa, manosa, dan pentosa. Yang kedua itu ada disakarida yang terbagi menjadi 4. Yang pertama ada sukrosa, maltosa, laktosa, dan trehalosa. Kemudian ada oligosakarida, yaitu rafinosa, stakiosa, dan verbaskiosa, dan fruktan. Yang terakhir ada polisakarida. Yang pertama itu ada pati, yang kedua itu dextrin, dan yang ketiga itu glikogen. Oke, berikutnya itu ada monosakarida. Penjelasannya itu monosakarida adalah karbohidrat yang tidak dapat dihidrolisis menjadi bentuk yang lebih sederhana lagi. Terdiri dari 3-6 atom karbon dan hanya terdiri 1 unit polihidroksil. Atom-atom hidrogen dan oksigen terikat pada rantai atau cincin secara terpisah atau sebagai gugus hidroksil. Dan yang terakhir itu ada 5 jenis monosakarida. Yang pertama itu glukosa, fruktosa, galaktosa, manosa, dan pentosa. Kemudian terdapat 2 struktur monosakarida. Yang pertama itu ada struktur monosakarida yang terbuka pada sebelah kiri, dan yang sebelah kanan itu ada struktur cincin monosakarida. Oke, berikutnya ada disakarida. Pengertiannya yaitu karbohidrat yang terdiri dari 2 satuan monosakarida. 2 monosakarida dihubungkan dengan ikatan glikosidik antara C anomerik dari 1 unit monosakarida dengan gugus min OH dari unit monosakarida yang lainnya. Disakarida dapat dipecah menjadi 2 molekul monosakarida melalui reaksi hidrolisis. Dan yang terakhir ada 4 jenis disakarida, yaitu sukrosa, maltosa, laktosa, dan trehaltosa. Bisa dilihat di sini terdapat sukrosa, maltosa, laktosa, dan trehalosa. Keempat disakarida yang disebutkan tadi itu adalah bagian atau struktur dari disakarida. Oke, yang berikutnya itu ada oligosakarida. Nah, pengertiannya adalah yang pertama
pertama, karbohidrat yang jika dihidrolisis menghasilkan 2-8 satuan monosakarida. Rantai pendek unit monosakarida dihubungkan oleh ikatan glikosida. Dan oligosakarida terbanyak adalah disakarida. Jenis oligosakarida yaitu rafinosa dan fruktan. Bisa dilihat di bawah ini terdapat gambar dari struktur oligosakarida. Baik, dan yang terakhir itu ada polisakarida yang memiliki pengertian mengandung banyak monosakarida dan mempunyai berat molekul yang besar. Hidrolisis polisakarida secara sempurna akan menghasilkan satu atau beberapa jenis monosakarida. Unit monosakarida dapat dihubungkan secara lurus atau dapat bercabang. Dan jenis polisakarida yaitu pati, dextrin, dan glikogen. Terima kasih. Baik, hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Nur Aisyah beserta rekan saya Muhammad Ridho dalam presentasi struktur karbohidrat dan fungsinya dalam mata kuliah biokimia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.